Halo semuanya, selamat datang di video pertama Cimo Game Club. Kenalin nama gue Bagas, dan hari ini gue bakal review board game bajak laut, Ahoy. Selamat datang di dunia bajak laut, di mana hiu dan moluska saling berperang untuk menjadi bajak laut yang paling terkenal di laut lepas. Ahoy bisa dimainkan dengan 2 hingga 4 pemain dengan durasi 45-75 menit. Di game ini ada 3 faksi. Yang pertama itu Bluefin Squadron, yaitu para hiu yang patroli di laut dan menjaga ketertiban dengan meriam mereka. Yang kedua adalah Molluskinian atau Persatuan Moluska, yaitu makhluk bawah laut yang berjuang untuk merebut kembali rumah leluhur mereka. Lalu kalau ada pemain lain, mereka bakal main sebagai smuggler, yaitu kapal yang fokus untuk menyelundupkan barang-barang ke pulau-pulau yang ada. Smuggler ini jumlahnya ada 2 ya guys, jadi pemain 3 dan 4 udah pasti bakal jadi smuggler. Oh iya, permainan ini juga asimetrik ya guys, sama kayak pendahulunya Root. Jadi para pemain ini punya cara mainnya atau cara menang yang beda-beda. Dalam Ahoy, para pemain mengocok dadu dulu dan memilih aksi yang akan dilakukan pada boardnya masing-masing. Setiap faksi punya aksi khususnya masing-masing. Setelah mengocok dadu, aksi yang bisa dipilih tergantung dari dadu yang didapatkan oleh pemain. Beberapa aksi membutuhkan dadu berjumlah spesifik dan juga ada yang membutuhkan dadu berjumlah genap. Dan ada juga yang bebas. Ada beberapa aksi yang dapat digunakan dengan dadu oleh para pemain. Yang pertama adalah sail. Pada saat sail, pemain dapat menggerakkan kapalnya 1 hingga 2 space dari tempat mereka berada. Lalu yang kedua adalah tailwind. Mirip seperti sail, tapi kapal pemain langsung teleport ke laut dengan jumlah dadu yang diletakkan di player board. Lalu untuk cannon, para pemain bisa mengisi meriam mereka dengan cara meletakkan dadu di sini. Pemain yang kalah akan mendapatkan damage token yang diletakkan di player boardnya untuk membatasi aksi yang dapat dipilih. Lalu selanjutnya adalah repair, di mana para pemain bisa memperbaiki kapal yang rusak tadi dengan memilih repair pada player board mereka dan mengambil 1 hingga 2 damage token yang ada di player board mereka. Yang terakhir adalah special move. Special move ini maksudnya adalah aksi yang hanya dilakukan dan bisa digunakan pada faksi-faksi tertentu, seperti Inspire pada Molluskinian, Deploy pada Bluefin Squadron, dan Negotiate pada Smuggler. Aksi khusus ini biasanya terdapat 2-3 tergantung pada masing-masing faksinya. Nah, untuk aksi yang pakai dadu ini cuma bisa dimainkan 2 kali per giliran. Jadi ketika ada 4 dadu, contohnya dalam satu ronde pemain akan mendapatkan 2 giliran. Kecuali Bluefin Squadron yang dadunya 5. Terus kalau untuk aksi yang nggak pakai dadu, ada Recruit Crew, yaitu mereka merekrut kru yang ada di market atau pasar. Lalu untuk smuggler juga ada aksi khusus yang tidak menggunakan dadu, yaitu untuk smuggling kargo atau mengambil dari market dan deliver kargo, yaitu anterin kargo ke pulau di mana smuggler itu berada. Nah, selanjutnya di akhir giliran ketika semua dadu udah habis nih, para pemain yaitu Bluefin Squadron dan Molluskinian, di sini smuggler gak ikutan ya, akan menghitung influence yang mereka punya di suatu daerah dengan cara menghitung kapal atau token yang ada di daerah tersebut. Nah, yang paling banyak akan mendapatkan fame point sejumlah wealth die di pulau tersebut. Nah, kalau smuggler ini dapetin fame point-nya bukan cara dengan kompetisi tadi, tapi dengan cara anterin kargo ke pulau-pulau yang ada. Oke, untuk kelebihan dari game ini yang pertama adalah newbie friendly. Dengan semua rulesnya itu ada tertulis di player boardnya dan rulesnya sangat simple. Kalian bisa ajarin ini ke siapa aja dalam waktu 1 kali main mungkin. Yang menurut gue singkat banget buat game strategi kayak gini. Dan juga rulesnya ini simple banget, bikin game ini bisa dimainin sama semua golongan umur. Bahkan gue pernah main ini bareng orang tua dan adik gue gitu. Lalu untuk selain rulesnya, asymmetrical point dari game ini juga menurut gue jadi nilai jual dari game ini. Terlebih gue emang suka banget sih sama permainan-permainan yang asymmetrical kayak Root, Hegemony, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini art. Kalian lihat aja boxnya, rulebook, pocket guide, island tiles, crew board, semua cakep banget dan enak banget dilihat. Dan emang khasnya Kyle Verin, ilustrator yang bikin gambar-gambar di leader games kayak Root, Fast, Out, dan Arps. Nah, kalau untuk kurangannya,
Menurut gue di game ini ada satu yang menurut gue sangat menonjol, yaitu permainan dua pemainnya itu atau two player gamesnya kerasa kurang lengkap. Kurang lengkap gimana? Karena resource yang banyak ini akan dibagi ke dua pemain doang, dan ada special rules yang gak bisa dimainin, yaitu cargo. Wild Dice juga cuma bisa dinaikin satu kali per ronde, gak kayak game dengan smuggler, yaitu per delivery cargo. Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Oke, secara umum game ini cocok banget buat kalian yang suka main game asimetrik tapi nggak susah dipelajarin. Kalau kalian suka banget sama Root, gue yakin banget kalian bakal suka sih sama game ini. Karena AoE ini kayak versi ringannya dari Root ya. Jadi peraturannya lebih simpel dan juga lebih mudah dijelasin. Dan waktu permainannya juga relatif menurut gue lebih singkat gitu. Lalu untuk yang kedua, cocok juga buat kalian yang suka tile laying games kayak Carcassonne, Cascadia, King Domino dan sejenisnya. Karena mapnya ini kita yang bikin sendiri, jadi setiap game mapnya itu akan beda. Lalu yang ketiga, game ini gak cocok buat kalian yang gak suka asimetrik. Jadi maunya tuh semua pemain itu menggunakan cara yang sama buat menang. Jadi mungkin kalau kalian suka yang kayak gitu, ini bukan game buat kalian. Nah, selanjutnya juga gak cocok buat kalian yang gak suka dice rolling game atau game yang pakai dadu. Karena aksi yang dipakai itu atau yang bisa dipilih, itu tergantung dari dadu yang kita dapetin pas roll di awal. Oke, kalau untuk alternatifnya yang pertama ada Root. Kalau kalian pengen main game asymmetric strategi yang lebih serius dan kompleks, ini adalah salah satu board game paling go to gue dan teman-teman juga. Kita bisa lihat juga ranknya di BGG, di Board Games Geek masih tinggi banget walaupun udah sekitaran 6 tahun keluar, ngetop banget dan juga fanbase-nya sangat besar di dunia. Terus sejujurnya gue gak nemu sih kalau sejenis game ini yang lain. Tapi kalau misalnya kalian suka aspek-aspek dan unsur-unsur dari game ini, mungkin kalian bisa cobain yang pertama itu Carcassonne kalau kalian suka sama aspek tile placement-nya. Lalu yang kedua ini Small Worlds kalau kalian suka sama aspek area influence-nya. Dan yang ketiga ini The Sky Team kalau kalian suka aspek dice worker-nya. Oke, kalau buat summary-nya, Ahoy ini adalah game strategi asimetrik yang medium. Karena banyaknya strategi dan kebebasan aksi pemain. Nah, makanya gue bisa sebut ini jadi game medium gitu, difficulty ya. Tapi masih sangat bisa dinikmati karena rule-nya yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Gue sendiri kasih game ini rating tinggi. Mungkin 8,5/10. Karena benar-benar seru banget dan unik. Oh iya, orang-orang di forum juga bilang kalau game ini tuh gateway atau intro game sekalian buat game-game asymmetrical board game. Jadi kalau kalian tertarik sama game-game asimetrikal yang lebih kompleks, kayak contohnya tadi gue sebutin Root, atau Fast, atau mungkin Hegemony, pastiin kalian cobain Ahoy ini. Itu aja review gue buat game Ahoy ini. Like videonya kalau suka dan subscribe kalau mau dapetin update tentang board game tabletop dan digital lainnya. Thank you.